Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada yang berhormat ayahanda guru, tuan guru, mursyid Amir Kamil Khalis Mukhlisin, dan kepada para pemirsa semua, alhamdulillah, syukur ala ni'amillah, kita bisa bertemu lagi dalam uraian-uraian ilmiah tentang tarekat Naksabandiyah Khalidiyah, uraian-uraian tentang ilmu hakikat. Karena apa? Karena pentingnya kita beragama, supaya tidak hanya berhenti dalam syariat saja, supaya tidak berhenti dalam syariat saja, tapi kita harus bisa meningkatkan kualitas agama kita ke level hakikat yang dihantarkan dengan metodologi thariqah. Tentu thariqah arwah lah yang bisa menghantar pada kita semua, sehingga ruh kita bisa dinaikkan ke dimensi lebih tinggi, sehingga bisa nembus ke akhirat. Karena semua itu adalah telah diberi peluang oleh Allah lewat dawuh-dawuhipun Nabi, yaitu mutu qabla an tamutu, dan juga ya Al-Quran juga memberi peluang dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardh la tanfuduna illa bisultan. Kepada para pemirsa yang berbahagia, penting dalam kita menempuh jejak para nabi dan para rasul selalu kita ikuti, karena para rasul, para nabilah yang menuntun ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalam surat Al-Fatihah disebutkan bahwa kita selalu berdoa memohon kepada Allah supaya diberi petunjuk pada jalan yang lurus, jalan yang tegak lurus, tidak membelok-belok, yaitu jalannya para nabi dan para rasul. Jalannya para nabi dan para rasul itulah jalan yang lurus, yaitu para nabi, para rasul selalu memakai agama hakikat, agama yang memakai wasilah, agama yang memakai wasilah. Karena dengan wasilah itulah bisa menghantarkan kepada kita bisa bertemu dan kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala sendiri yaitu memakai sistem wasilah. Allah sendiri menghubungi kepada hamba ini juga pakai wasilah. Maka pada basyari ayyukallimallahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhya bi'idnihi ma yasha. Kalau Allah Ta'ala sendiri menghubungi hambanya juga pakai wasilah, karena lain dimensi hamba pun ketika menghubungi kepada Allah supaya bisa sampai tetap pakai wasilah juga. Wasilah yang dipakai para nabi, para rasul itu apa? Itu nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha. Nur yang berlapis-lapis, yaitu para nabi, para rasul, yaitu pakai nur Rasulullah.
Rasulullah yang berada pada dirinya itu ada cahaya yang dipakai wasilah oleh para nabi dan para rasul. Kalau sekarang tidak ada nabi, telah ditutup oleh Kanjeng Nabi Muhammad, adanya adalah mursyid. Mursyid adalah tidak manusia. Nurun ala yahdillahu liman yasha. Nur yang berlapis-lapis, nur Allah, nur Jibril dan nur Muhammad. Itulah kepada para pemirsa yang berbahagia, dengan itu kita bisa mendapatkan nur, tidak lain adalah dengan berbaiat. Berbaiat, penanaman nur dan penanaman kitab. Berbaiat dengan penanaman nur dan penanaman kitab yang semua ada ayatnya. Itulah sehingga kita bisa punya wasilah dan bisa mengenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, para rasul juga menjalankan baiat. Para nabi, para rasul juga menjalankan suluk atau halwat. Para nabi, para rasul juga menjalankan meditasi. Semedi itu dengan vertikal, dengan naik dimensi, dengan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berrezeki bisa berbaiat sebagaimana yang dilakukan para nabi, para rasul. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah a'zamu darajatan indallahi wa ulaika humul faizun. Itu kita sudah dinamai, roh kita sudah masuk, sudah iman, sudah Islam dan iman. Jadi penanaman nur yang ada dalam rohani itu akan menjadikan roh kita ini dinamai orang yang sudah iman. Orang yang beriman adalah orang yang nur, yang rohaniahnya telah ditanami nur kitab dan nur iman, sebagaimana diterangkan di dalam surat Asy-Syura juz 25 ayat 52 dan surat Al-Hujurat juz 26 ayat 14. Itu semua ada ayatnya, ada keterangannya. Itulah setelah kita berzeki baiat itu dari guru rohani itu belum cukup ya. Kita ini artinya dari guru rohani belum ada tanggung jawab atau belum ada tanggung jawab kalau belum wahajar. Alladzina amanu wahajar, hijrah. Hijrah artinya hijrah itu setelah lafzi adalah bid'ah, tapi setelah rohani hijrah itu adalah kita selalu mementingkan, mendahulukan kepentingan guru rohani, selalu mendahulukan dan mementingkan kepentingan guru rohani dalam visi misi guru. Guru zahir ini visi misinya untuk mengembangkan perjuangan, yaitu Shiratal Mustaqim, yaitu thariqah yang menuju untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu dalam visi misi guru, kita selalu dalam visi misi guru mendahulukan guru. Fadhkuruni adzkurukum. Ingatlah kamu kepadaku maka aku ingat padamu. Artinya kalau kamu selalu mendahulukan kepentingan Allah lewat visi misi guru, maka Allah pun akan merenahkan, akan mengatur urusan kita. Urusi urusanku, kau urusi, aku urusi urusanmu. Itu fadhkuruni adzkurkum. Urusi urusanku, aku urusi urusanmu. Ini adalah dawuh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi belum ada garansi sebagai orang yang sudah berbaiat kalau belum hijrah. Artinya hijrah adalah selalu mendahulukan kepentingan Tuhan dengan visi misi guru. Wahajar wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, dan juga setelah hijrah harus jihad. Jihad adalah dibuktikan kecintaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, kau buktikan dengan jihadmu, pengorbananmu, mengorbankan jiwa dan raga. Korbankanlah jiwamu dan hartamu untuk visi misi gurumu, karena visi misi gurumu adalah visi misi Tuhan juga. Itu ulaika a'zamu darajatan indallah, a'zamu darajatan indallah, yang demikian itu akan lebih agung, lebih besar derajatnya di sisi Allah. Artinya derajat pangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala yang paling agung itu hanya dimiliki orang-orang yang beriman dan hijrah dan jihad. Orang-orang yang beriman dan mau hijrah, mau mendahulukan kepentingan Allah dan mau jihad. Artinya jihad di situ adalah mengorbankan jiwa dan raga sebagai bukti kecintaanmu kepada Allah dan utusannya. Kamu rela untuk mengorbankan segala-galanya yang kau punya. Itu yang dilakukan oleh para sahabat, selebihnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sehingga dia mampu dan berani mengorbankan seluruh hartanya untuk jihad diberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW di masa itu. Inilah supaya kita rohani kita selalu terbimbing dengan guru nurun ala nur, guru mursyid nurun ala nur, guru cahaya. Kepada pemirsa yang kami muliakan, semoga ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi pribadi saya sendiri. Ini ada tentang urian Barakah peserta Khalidiyah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.